Saya sudah 2 tahun sebagai petugas anggota jaga di Lapas Perempuan Kelas 2 Malang. Kemudian di tahun ketiga saya mendapatkan amanah baru, yaitu surat perintah ditempatkan di kegiatan kerja tepatnya. Saat ini teman-teman, saya Maria, asli Banyuwangi. Saya ASN Kemenkumham angkatan 2017. Saya sendiri sekarang ditempatkan di Lapas Perempuan Kelas 2 Malang. Posisi saya atau jabatan saya sekarang yaitu sebagai petugas anggota jaga di Lapas Perempuan Kelas 2 Malang. Saya sudah 2 tahun sebagai petugas anggota jaga di Lapas Perempuan Kelas 2 Malang. Kemudian di tahun ketiga saya mendapatkan amanah baru, yaitu surat perintah ditempatkan di kegiatan kerja tepatnya. Saat ini yang mau saya jelasin yaitu tentang kegiatan kerja. Kegiatan kerja yaitu suatu bagian di lapas yang menaungi warga binaan untuk memperoleh pembinaan kemandirian di lapas. Pembinaan kemandirian itu seperti apa sih? Jadi pembinaan kemandirian itu lebih seperti pembinaan yang istilahnya menggali potensi dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Apa sih dia minatnya? Apa sih dia bakatnya? Jadi mereka di lapas gak cuma diem aja, mereka ternyata dibina. Apa sih bakatnya, apa skillnya, mereka punya apa. Dari hal itu, skill itu, mereka diolah, mereka menjadi suatu kegiatan kerja produktif. Jadi kegiatan kerja itu memberikan suatu program, kegiatan kerja apa aja dari warga binaan. Misal, di Lapas Perempuan Kelas 2 Malang itu ada beberapa kegiatan kerja. Kita punya 3 kategori, yaitu kategori manufaktur, kemudian kategori jasa, kemudian kategori agribisnis. Di bidang manufaktur sendiri, warga binaan itu memperoleh berbagai macam pembinaan seperti handcraft. Mereka memperoleh seputar handcraft deh semuanya, bisa merajut, bisa menjahit, bisa membuat aneka olahan limbah. Jadi limbah plastik itu diolah menjadi sebuah kemasan. Kemudian kalau di bidang jasa, mereka di sini ada salon, kemudian ada juga jasa laundry, yaitu suatu kegiatan kerja. Ini baru sih, ini terobosan baru, dan itu kemarin diresmikan langsung oleh Bapak Reinhard Silitonga, seperti itu. Ini baru, dan ternyata ini mendapatkan istilahnya, karena hal baru, ternyata banyak peminatnya di lapas tuh. Mungkin mereka males juga sih nyuci, akhirnya jadi nge-up sih laundry itu sendiri. Kemudian di bidang yang satunya yaitu di bidang agribisnis. Nah, di bidang agribisnis ini di Lapas Perempuan punya satu produk unggulan dari lapas kita, yaitu produk kecap. Kecap ini udah masuk di Direktorat Jenderal juga loh, udah sampai pemasarannya udah sampai sana. Mungkin teman-teman bisa coba di lapas kami, yaitu kecap Delapang, yaitu lapang dari kata Lapas Perempuan Kelas 2 Malang, seperti itu. Ini sudah didaftarin juga di hak paten merek, mungkin bisa coba juga seperti itu. Biasanya itu di setiap awal tahun kita memperoleh dana DIPA dari kementerian kita, yaitu dana anggaran, istilahnya dari APBN ya. Nah, dana anggaran itu memang dihususkan untuk bidang yang ada pembinaannya. Seperti aku sendiri kan diperbantukan di kegiatan kerja. Jadi dana itu diolah, nanti di kegiatan kerja bikin suatu rencana kerja. Jadi warga binaan tuh mau dikasih pelatihan apa aja sih? Dalam 1 tahun mereka itu dikasih pelatihan apa aja. Untuk tahun ini sih kita ada 9 paket pelatihan. Jadi ada 3 paket pelatihan menjahit, yaitu menjahit tingkat dasar, menjahit tingkat terampil, menjahit tingkat mahir. Kemudian dilanjut juga kita pelatihan pembuatan kecap. Nah ini nanti generasinya pembuat kecap kan nggak selamanya di lapas sih, mereka juga akan selesai menjalani pidana. Jadi nanti kita menyiapkan barulah yang buat kecap untuk yang baru. Kemudian dilanjutkan lagi untuk yang pelatihan pembuatan aneka kue kering. Jadi di sini juga ada bakery loh. Bakery ini menaungi semua kegiatan kerja mengenai tentang membuat roti kue basah, kue kering, seperti itu. Kemudian nanti juga ada pelatihan pembuatan sabun, pelatihan sablon, seperti itu. Jadi ada 9 paket untuk tahun 2020 ini. Di kegiatan kerja ini ada yang istilahnya kita itu
lapas menggunakan lapas itu bekerja dengan swakelola. Jadi mereka dana yang ada, modal yang ada kita gunakan untuk kegiatan kerja warga binaan dengan pengelolaan dari internal sendiri, dari lapas sendiri. Tetapi juga tidak menutup diri, lapas juga bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Jadi dengan pihak ketiga seperti dengan kita BLKI, dengan Kabupaten Malang, Kota Malang seperti itu. Kemudian juga sempat dengan lembaga kerja ya istilahnya, lembaga kerja juga sempat memberikan pelatihan dan membantu pemasaran dari produk warga binaan. Jadi mereka warga binaan itu nggak sekedar membuat aja, tapi juga dibantu loh sama pihak ketiga untuk pemasarannya. Jadi pemasarannya produk dari warga binaan itu ada yang melalui online juga, bisa juga dilihat di marketplace seperti itu. Fungsi kita sebagai pemasyarakatan, warga binaan itu memperoleh suatu pembinaan, yaitu dua pembinaan kemandirian dan pembinaan kerohanian. Kalau kerohanian kan lebih ke agamis kayaknya ya, rohaninya. Tapi kalau kemandirian yaitu fungsi dari kegiatan kerja yaitu memberikan istilahnya pembinaan terhadap skillnya. Warga binaan tuh punya skill apa sih? Warga binaan tuh punya minat dan bakat apa sih? Seperti itu aja. Jadi setelah mereka punya minat bakat, itu akan dikelola sehingga menjadi suatu kegiatan kerja produktif. Dari suatu kegiatan kerja itu nanti warga binaan bekerja dan memperoleh premi. Dan selain itu juga bisa membantu pemasukan untuk negara, yaitu penyetoran PNBP. Juga menyiapkan juga istilahnya sarana asimilasi ya. Jadi menyiapkan mereka ketika selesai menjalani pidana, mereka itu mampu berbaur ya, berinteraksi dengan masyarakat seperti pada umumnya, bisa sebagai bekal kerja saat mereka kembali ke masyarakat seperti itu. Untuk teman-teman yang akan join dengan kementerian kita, nggak usah bingung deh, aku pun juga basicnya bukan militer, bukan enggak, aku juga dulu basicnya juga beda ya dengan di lapas. Gak usah bingung, nanti kalian akan paham, kalian akan mengerti seiring berjalannya waktu, seiring kalian bertambah pengalaman, kalian pasti bisa. Jadi di lapas memang memang seperti saya ini ditempatkan sebagai penjaga tahanan, ternyata mendapat amanah baru yaitu diperbantukan di kegiatan kerja. Seiring waktu awalnya sih bingung, tapi setelah itu saya bisa beradaptasi. Jadi kalian selalu membuka diri, selalu terbuka terhadap segala perubahan yang ada di lingkungan kerja. Jangan tertutup menjadi orang, jangan jadi orang yang introvert, tetap jadi orang yang extrovert seperti itu. Dan semangat, jangan lupa berdoa. Itu aja saran dari saya. Terima kasih, tetap semangat.